Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Margono semuanya, berjumpa lagi di acara Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Berjumpa lagi dengan saya, Caca Maulud Hanafi, menemani sedulur Margono semuanya di rumah, berbincang santai mengenai masalah kesehatan dan juga seputar Margono tercinta. Baik, akhir-akhir ini dunia telah dihebohkan dengan adanya virus baru. Virus yang penularannya sama seperti COVID-19. Virus ini konon katanya berasal dari Cina. Virus tersebut merupakan virus Human Metapneumovirus atau yang akrab disapa dengan virus HMPV. Baik, sudah bersama kami narasumber kita undang langsung dari dokter spesialis paru, ada Dr. Teguh spesialis paru Magister Science, dan juga ada tamu spesial nih kali ini. Kita mengundang Direktur Rumah Sakit Margono Soekaryo Purwokerto, ada Ibu Dr. Harsini, spesialis paru Magister Manajemen Rumah Sakit. Baik, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas Caca. Bagaimana Dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Dok. Baik. Untuk dokter Harsini nih dok, selain kesibukannya sebagai seorang direktur, kesibukannya di rumah nih ngapain aja nih dok? Ya, sebagai ibu rumah tangga. Tentu sebagai ibu rumah tangga ya dok ya, tetap menjalankan kewajibannya ya dok ya. Baik dok, untuk dokter Teguh sendiri kesibukannya sekarang ngapain dok? Ya seperti biasa praktek di rumah sakit, mengajar adik-adik koas. Kemudian ini yang sering kita lakukan sekarang itu edukasi ke masyarakat seperti podcast seperti ini. Oh baik, keren sekali. Tetap tentunya jadi seorang working man ya dok ya. Gitu. Baik dok, ini ngomong-ngomong masalah virus yang sedang viral saat ini ya dok. Virus HMPV ini, boleh diceritakan nggak dokter Teguh terkait dari apa itu virus HMPV dan sejarah singkatnya dok? Monggo dok. Iya Mas Caca dan para sedulur Margono, sebenarnya virus ini sudah ditemukan di tahun 2001 di Belanda. Nah, waktu itu ditemukan pada orang-orang dengan gejala influenza. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata virus baru namanya Human Metapneumovirus atau HMPV itu sendiri. Nah, sebenarnya setiap tahun itu banyak kejadiannya, terutama mendekati musim dingin ke musim semi, itu angkanya fluktuatif dan meningkat di musim itu. Nah, sekarang baru viral kenapa? Karena di Cina itu memang pemeriksaannya sangat lengkap. Pemeriksaan virus pada orang-orang dengan flu. Nah, sebenarnya angkanya ini nggak yang pertama, tapi nomor 2 atau nomor 3 setelah influenza tipe A. Tapi menjadi waspada karena di anak-anak kurang dari 5 tahun ataupun balita atau bayi yang, terutama bayi yang prematur, yang parunya memang kurang bagus, kemudian di lansia, kemudian di dewasa dengan penyakit penyerta seperti asma, PPOK, keganasan, ternyata virus ini hampir banyak terjadi di yang kelompok rentan itu tersebut dan banyak menimbulkan komplikasi terutama di anak-anak seperti pneumonia, bronkiolitis dan sebagainya. Maka dari itu kita harus waspada untuk HMPV ini sendiri. Oke, baik dok. Untuk jenis atau variannya apakah ada dok? Seperti kayak sebelumnya COVID-19 kan ada beberapa jenis atau variannya ya dok. Nah, untuk HMPV ini apakah ada jenis atau variannya dok? Ya, kalau di COVID kan kita jenisnya yang paling terkenal itu kan Omicron dan Delta, dari super virulensinya, penularannya dan menyebabkan keparahannya. Di HMPV sendiri sebenarnya banyak subtipe, tapi belum ada yang terlalu mencolok seperti subtipe dari COVID yang super virulen dan keparahannya sangat tinggi. Tapi ada 2 jenis dari keluarga atau famili dari HMPV itu sendiri, yaitu RSV, memang dua-duanya sering menyebabkan kejadian influenza, seperti itu. Baik. Nah dok, mungkin sedulur Margono di rumah juga bertanya-tanya ya, bedanya apa nih dok? Antara HMPV dan COVID-19, ini kan merupakan virus yang sama-sama menyerang sistem saluran pernafasan ya dok. Ya silakan dokter. Ya. Sebenarnya antara HMPV dan COVID ini sama-sama virus RNA, tapi dari famili atau keluarga yang berbeda, ya. Nah, kalau COVID itu sebenarnya corona dari dulu ada, tapi ini ada mutasi yang super sehingga menyebabkan tingkat penularan dan keparahannya yang tinggi. Sedangkan HMPV ini sebenarnya virus lama yang memang musiman sering terjadi. Jadi kalau perbedaannya itu, tapi kalau persamaannya sama-sama menyebabkan gejala seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat. Nah, yang lebih parahnya lagi biasanya terjadi pneumonia pada kelompok-kelompok yang
rentan seperti itu. Baik dok. Baik dok. Sekarang untuk cara penularannya dari virus HMPV ini tersendiri seperti apa? Ya, hampir sama seperti COVID. Jadi penularannya melalui droplet. Ketika kita berbicara, bersin, batuk dan sebagainya. Apabila masuk ke saluran pernafasan, maka resiko untuk terjadi penularan. Ataupun dia sifatnya droplet, jadi bisa menyebar ke semuanya, termasuk ke baju, ke tangan. Apabila kita bersentuhan dengan benda sekitar yang sudah terkena droplet, kemudian kita sering memegang mulut, hidung dan sebagainya, maka bisa terjadi resiko penularan juga seperti itu. Hampir mirip seperti COVID. Hampir sama. Nah sekarang dari tanda dan gejala yang secara signifikan nih dok. Kadang kan orang mungkin sedulur Margono di rumah bingung ya. Saya ini apakah terkena flu biasa? Apakah terkena HMPV ini? Itu tanda dan gejala yang secara signifikan itu seperti apa sih dok? Mungkin yang paling membedakan dengan flu itu gejalanya kan tadi hampir mirip ya, dari mulai gejala flu, batuk, demam, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, bahkan ada ruam-ruam di kulit juga bisa. Tapi kadang yang membedakan dengan influenza itu biasanya nyeri tenggorokannya lumayan berat, kemudian batuk kering terutama itu lumayan berat juga, dan biasanya badannya lemas, lebih lemas dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan memang hampir sama. Tapi berbeda dengan kelompok rentan tadi yang saya sebutkan, seperti anak-anak, dewasa dengan komorbid ataupun lansia, itu bisa terjadi sampai pneumonia. Ya, sesak nafas yang memberat, kemudian demamnya tinggi dan sebagainya. Itu perlu penanganan khusus nantinya. Baik dok, tadi kan dikatakan dokter Teguh ya dok, terkait dari apabila seseorang itu mempunyai sakit komorbid ya dok. Nah sakit yang komorbid yang dimaksud itu seperti apa sih dok, biar sedulur Margono di rumah tuh tahu dan paham dok? Silakan. Yang pertama anak-anak kurang dari 5 tahun, terutama yang ada riwayat prematur juga, ataupun bayi-bayi neonatus, itu resiko tinggi untuk terkena virus ini. Dan yang kedua lansia. Lansia juga karena sistem imunnya sudah mulai turun, juga termasuk resiko tinggi untuk terkena virus ini. Dan dewasa yang mempunyai komorbid. Di paru kita ada namanya asma, PPOK, TBC dan sebagainya. Nah itu termasuk kelompok yang rentan, ataupun pasien-pasien dengan keganasan, kemudian pasien dengan gagal ginjal, ataupun dengan diabetes mellitus. Karena sistem imunnya rendah, jadi mereka masuk kelompok rentan terhadap virus ini. Baik. Nah sekarang buat dokter Harsini nih dok. Baik dok, izin bertanya ya dok, kewaspadaan dari virus ini itu seperti apa ya dok? Mengingat masyarakat mungkin sedulur Margono di rumah dejavu adanya COVID-19. Baik untuk di lingkungan rumah sakit Margono tersendiri, ini kewaspadaan dari sisi karyawan itu seperti apa dok? Monggo dok. Ya jadi sebetulnya kan mirip ya dengan COVID. Jadi kalau ada pasien yang batuk, ada gejala flu, pilek, itu sebaiknya memang pakai masker lagi. Jadi kita supaya tidak terjadi penularan. Nanti pasien, jadi kita himbau nanti terutama pasien di poliklinik paru, itu semua pasien harus pakai masker. Petugasnya juga. Kalau petugas kan selama ini kita ketemu pasien kan sebagian besar medis kan masih pakai masker. Nah itu nanti kita umumkan untuk terutama di poli paru, itu semua baik petugas maupun pasien itu dianjurkan untuk bermasker. Dan setiap nyentuh satu pasien, dokter diharapkan pakai hand wrap ataupun cuci tangan. Paling enggak kalau hand wrap ya yang di atas meja, biar nyentuh satu pasien satunya dengan yang lain tuh selalu cuci tangan. Jadi kita biasakan, jadi seluruh sivitas hospitalia kalau masuk ruang perawatan itu semuanya tetap kebiasaan cuci tangan harus tidak lupa, dan targetnya 100%. Gitu. Baik dok, memang COVID ini ada dampak bagi masyarakat tersendiri ya dok, maksudnya ada dampak baiknya juga. Jadi sekarang menggunakan masker itu tidak perlu ketika berada di rumah sakit atau orang yang sakit saja. Sekarang menggunakan masker itu sebagai salah satu sebagai kayak fashion ya dok ya. Kayak kita kemana-mana kalau nggak pakai masker ada rasa hal yang kurang, apa ini yang kurang. Seperti saya sendiri dok, saya kalau kemana-mana nanti selalu pakai masker kayak gitu dok. Baik dokter Teguh, ini kan sebelumnya virus HMPV ini kan menyerang sistem saluran pernafasan ya dok ya. Nah kewaspadaan tersendiri, apa kewaspadaan bagi masyarakat umum itu seperti apa dok? Kita udah belajar banyak dari COVID ya Mas Caca. Jadi kewaspadaannya sendiri, terutama orang yang kalau sakit flu sebaiknya memakai
Masker. Dan kalau yang saya tekankan mungkin nanti kalau misalkan lagi terserang flu, baik anak-anak maupun dewasa, jangan masuk kerja dulu atau isolasi, terutama yang flu berat ya. Nah, yang sering terjadi memang di sekolah kadang anak-anak yang flu tetap masuk sekolah, jadi kayak tular-tularan dan sebagainya. Nah, mungkin kewaspadaannya itu. Kemudian kita untuk yang sehat sebaiknya memang kalau memang berkerumun dengan orang banyak ataupun ke tempat-tempat yang fasilitas kesehatan memang sebaiknya menggunakan masker untuk menghindari. Dan yang 3M itu ya dok ya Mas Caca ya, termasuk mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya juga bisa kita terapkan di situ. Intinya tetap mematuhi protokol kesehatan lah ya dok ya. Iya. Kemudian nih dok, pengobatan nih dok, apabila seseorang ini merasa dirinya terjangkit dari virus ini seperti apa dok? Sama seperti penyakit flu yang lainnya, gejala-gejala mirip flu, yang pertama istirahat, kedua hidrasi, minum air yang cukup. Kadang kalau kita sakit atau malas minum dan sebagainya itu malah memperberat. Jadi kita minum air yang banyak. Kemudian tergantung gejalanya, kalau ada demam kita kasih obat demam, misalkan paracetamol dan sebagainya. Kemudian ada keluhan-keluhan lain seperti batuk, bisa ditambahkan obat batuk dan sebagainya. Nah, untuk terapi khususnya untuk antivirus memang belum ditemukan yang secara pasti untuk antivirus itu sendiri. Dan untuk vaksinnya memang masih dikembangkan. Jadi ini virus kan sifatnya sembuh sendiri. Jadi dengan kita memperbaiki daya tahan tubuh kita, misalkan dengan istirahat yang cukup, makan yang bergizi, kemudian minum air putih yang banyak atau hidrasi, insya Allah nanti memang sembuh sendiri. Baik dok. Berarti untuk pengobatannya ini berupa suportif dan simptomatif aja ya dok ya? Pengobatan berupa dari gejalanya yang kita... Kecuali kalau sudah sampai yang gejala berat, seperti pneumonia, kemudian yang tadi saya bilang misalkan punya penyakit asma lah, itu bisa memicu timbulnya asma eksorbasi. Jadi asmanya kambuh atau PPOK-nya kambuh. Nah, ini kita obati juga asmanya atau PPOK-nya dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau kita parah ya memang penanganannya berbeda dengan yang gejala yang masih ringan, seperti itu. Baik dok, tadi kan dokter mengendika tentang vaksin ya dok ya. Berarti saat ini memang vaksinnya lagi dikembangkan atau seperti apa dok? Untuk vaksin sendiri memang sedang masih dikembangkan. Kalau nggak salah masih tahap 1. Nah, mungkin dengan kejadian ini atau mungkin nanti kalau virusnya melonjak dengan cukup tajam, mungkin untuk pengembangan vaksinnya bisa dipercepat atau diperhatikan. Nah, untuk vaksin-vaksin yang lain memang sudah ada seperti COVID, influenza, itu memang harusnya rutin di kelompok-kelompok rentan. Untuk influenza bisa setahun sekali, itu harus rutin. Ya, untuk mencegah terjadinya yang saya bilang tadi, pneumonia yang berat karena virus, seperti itu. Oke, baik dokter Teguh. Nah, sekarang terkait dari pemeriksaannya untuk menentukan diagnosisnya itu menggunakan apa dok? Mengingat kalau COVID-19 itu menggunakan namanya PCR ya dok ya. Nah, kalau dari HMPV ini mendiagnosisnya itu menggunakan apa dok? Nah, untuk komponen diagnosis itu bukan hanya dengan PCR, tapi kita lihat dari gejalanya. Tadi saya yang bilang demam, batuk, pilek dan sebagainya. Kemudian dari pemeriksaan fisik, misalkan kita temukan ada kelainan di paru yang berat seperti pneumonia dan sebagainya, nanti kita mengarahnya ke pneumonia yang virus karena ada gejala-gejala flu sebelumnya, maka kita bisa lakukan namanya PCR tadi ya. Untuk PCR sendiri memang belum semua rumah sakit atau fasilitas bisa untuk memeriksa HMPV-nya ini sendiri ya. Jadi tapi nanti mungkin dari Kemenkes atau pemerintah memang menyediakan pemeriksaannya di rumah sakit ya. Untuk yang ada memang untuk yang sekarang hanya COVID di sini. Baik dok. Baik, sekarang dari sisi manajemen nih dok, Dokter Harsini, apakah di Rumah Sakit Margono Sukarai Purwokerto sudah bisa melayani pemeriksaan laboratorium dan juga PCR untuk mendiagnosis dari HMPV ini dok? Monggo dok. Ya, jadi sementara kan kita masih punyanya yang untuk COVID ya. Kalau yang untuk kitnya, yang untuk MPV ini memang belum, dan yang mana oleh kementerian juga belum di-share istilahnya mana yang harus kita siapkan. Tetapi dari sisi manajemen untuk isolasi kita sudah menganut seperti COVID dulu. Jadi ruang isolasi kita sudah siapkan perangkatnya supaya tidak terjadi penularan ke bangsal-bangsal lain. Jadi kita sudah punya ruang tersendiri yaitu ruang Bougainville. Di sana sudah istilahnya ruangannya sudah
didesain sejak COVID. Jadi itu nanti pengendalian ke sana, nanti IGD kan juga sudah ada ruang isolasinya. Jadi kalau ada pasien ini dan dinyatakan sudah tanah air kita untuk menangani, rumah sakit kita sudah siap baik ruangannya, lab pendukung maupun obat-obat suportif. Karena untuk saat ini antivirus yang untuk HMPV ini kan juga belum ada yang mana, tapi pada dasarnya virus yang influenza yang lain bisa. Jadi obat-obat untuk influenza itu yang mana utamanya memang tadi Dokter Teguh sudah mengutarakan itu suportif kita sudah siapkan semuanya. Itu. Baik Dokter Hasini, sekarang kan mengingat Margono Soekario ini sudah menjadi rumah sakit kelas A ya Dok. Nah alur untuk rujukannya tersendiri seperti apa Dok? Jadi kalau untuk alur sebenarnya tidak ada perubahan ya, baik kelas B maupun ke kelas A itu sama. Jadi kita tetap ada jalurnya yang melalui Sisrut ataupun WA ke Rumah Sakit Margono itu bisa. Lah kalau ada info rujukan HMPV ini diharapkan ada komunikasi supaya pasiennya itu tidak masuk ke ruang IGD yang umum. Jadi alurnya sudah masuk, nanti masuk ke ruang isolasi. Jadi isolasi kan pintunya beda. Jadi di situ pasiennya langsung digiring ke sana, tidak campur dengan pasien lain. Juga termasuk petugasnya. Untuk APD sampai saat ini sementara baru pakai masker ya, belum seperti COVID dulu yang pakai hazmat komplit ataupun pakai baju khusus. Saat ini yang penting bermasker. Dan maskernya saat ini kita sudah siapkan semuanya. Langsung setelah dari IGD dinyatakan dia harus rawat inap, berarti dia harus diisolasi nanti ke Bougainville. Jadi jalurnya sudah langsung kita pindahkan ke Bougainville, nanti petugasnya petugas khusus yang di Bougainville. Jadi tidak bisa sembarang keluar masuk, juga nanti termasuk penunggu kan juga dibatasin ya, karena di sini penunggu itu kadang malah nanti menularkan bawa keluar. Jadi mekanisme ataupun peraturan penunggu pasien di ruang isolasi memang tidak diperkenankan, cukup petugas saja begitu. Wah keren sekali ya. Berarti tetap menggunakan aturan dan SOP yang jelas ya Dokter Hasini ya. Iya. Wah keren sekali. Nah Dok, mungkin Dokter Hasini ada pesan kepada masyarakat. Gimana sih Dok biar masyarakat itu tidak panik atau kewaspadaan yang harus dihadapi itu seperti apa Dok? Ya, jadi dalam hal ini tetap ya, jadi sebetulnya PHBS, pola hidup bersih dan sehat itu dari dulu sampai sekarang tidak hanya pas COVID saja, jadi terus-menerus selalu ditekankan kepada masyarakat. Dan kalau ada lingkungan sekitar yang tadi tetap untuk maskernya ya, saat ini masker kan gampang dicari juga, jadi terutama yang sakit itu diharapkan bermasker. Tapi kalau untuk makan minum sementara saat ini belum ada pemisahan, tetapi dalam hal ini sesuatu yang tersentuh, karena di sini penularannya di samping droplet juga barang yang tersentuh pasien itu melekat juga bisa tertular. Jadi tetap untuk kewaspadaan dini dan PHBS terutama itu. Baik, seperti itu. Di Margono kan katanya belum bisa melakukan pemeriksaan laboratorium ya Dok ya. Nah, apakah kedepannya jika kemungkinan, kita kan tidak tahu ya Dok, kemungkinan yang terjadi apabila terjadi lonjakan kasus, apakah di Margono bisa terfasilitasi untuk pemeriksaan laboratoriumnya Dok? Ya, saat ini kalau pemeriksaan untuk PCR-nya kan sudah ada. Ya. Jadi untuk influenza virus itu juga sudah bisa kan. Jadi di sini nanti tinggal kitnya aja, kalau sudah di launching ya kita langsung kita siapin. Apapun kita, apalagi sudah rumah sakit di kelas A, berarti kita harus siap semuanya mendukung program dari pemerintah supaya masyarakat tidak panik, masyarakat yang sakit tertangani, kita harus siapkan semuanya. Baik, terima kasih Dokter Hasini atas informasinya yang sangat bermanfaat ini. Baik, sebelumnya kan Menteri Kesehatan menyampaikan terkait untuk kewaspadaan virus ini itu kan jangan panik dan jangan khawatir. Nah, sekarang dari Dokter Teguh nih Dok, tips dan sarannya bagi sedulur Margono di rumah biar tidak panik itu seperti apa Dok? Ya, memang kita tidak boleh panik tapi tetap waspada. Karena kita memang udah pengalaman di waktu COVID, tapi kita tetap harus waspada. Nah, karena memang virus ini rentan pada kelompok-kelompok tertentu, ya seperti balita, kemudian lansia ataupun dewasa dengan komorbid. Kewaspadaannya dalam bentuk apa? Yang pertama mungkin perketat penggunaan masker. Misalkan yang punya komorbid, kalau berpergian sebaiknya menggunakan masker dan sebagainya. Kemudian untuk meningkatkan imun sebenarnya
cukup dengan istirahat yang cukup, kemudian olahraga secara teratur, kelola stres, makan yang bergizi. Dengan imun yang bagus, insya Allah kita terlindung dari virus ini atau penyakit yang lain juga. Seperti itu. Jadi jangan panik tapi tetap kita waspada. Seperti itu. Oke, baik Dokter Harsini dan juga Dokter Teguh, ini informatif sekali ya Dok ya bagi sedulur Margono di rumah. Intinya jangan panik dan jangan khawatir. Jika diri kita nih Dok merasa saya kok nggak enak badan nih, kayak takut nih ya Dok, worry terkait dari HMPV ini tuh, alur atau langkah pertama yang dilakukan itu seperti apa Dok? Iya, memang saya terus terang di praktek ini memang banyak yang sekarang mengalami gejala-gejala influenza, ya. Memang seharusnya jangan mengobati sendiri. Memang kita sebaiknya konsultasi ke dokter dan sebagainya. Nanti kita kan akan memeriksa apakah ini ringan atau sedang atau berat. Nah, untuk pengobatannya kita nanti menyesuaikan seperti itu. Oh ya, yang saya lupa beritahu ke masyarakat, misalkan masyarakat punya anak kecil, tadi kan termasuk resiko rentan ya. Kita yang misalkan bekerja di luar, ketika pulang memang sebaiknya kita jangan langsung bersentuhan dengan anak kita yang masih kecil dan sebagainya. Sebaiknya kita ganti baju, mandi dan sebagainya, baru kita memegang anak kita. Memang karena mereka yang risiko rentan, dan kalau yang masih usia sekolah memang sebaiknya kalau sakit jangan masuk dulu, kalau supaya tidak menulari teman-temannya, seperti itu. Baik Dokter Teguh, ini terkait untuk apabila sedulur Margono di rumah ingin konsultasi lebih lanjut ya Dok ya. Mungkin kan di Margono kan terfasilitasi ya Dok ya. Itu bukanya poliklinik paru itu setiap hari ya Dok? Iya betul, setiap hari. Oh, setiap hari ya Dok. Reguler maupun VIP. Baik reguler maupun VIP ya Dok ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Harsini dan juga Dokter Teguh atas informasinya yang sangat menarik kali ini. Tentunya kepada masyarakat tetap waspada dan jangan panik, karena virus ini sebelumnya memang sudah ada di sekitar kita, tetapi tidak se-viral sekarang. Baik, untuk sedulur Margono jangan lupa bantu follow media sosial kami guna mendapatkan informasi seputar kesehatan dan juga seputar Rumah Sakit Margono Soekario tercinta ini. Baik, ingat selalu Rumah Sakit Margono, karena Rumah Sakit Margono melayani dengan sepenuh hati. Akhir kata, saya Caca, Dokter Harsini dan juga Dokter Teguh pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.